Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini kita akan membahas tentang mengapa rumah makan atau usaha kuliner bisa bangkrut. Berikut beberapa kemungkinan yang membuat suatu usaha kuliner tutup. 1. Makanan tidak konsisten. Makanan tidak konsisten membuat pelanggan malas balik lagi. Tidak hanya dari segi rasa, ukuran dan tampilan juga menjadi permasalahan apabila Anda tidak menyajikannya secara pas. Tak banyak. Beberapa pelanggan akan membagikan di sosial media mereka dan membuat reputasi bisnis kita menjadi turun. Misalnya, dikarenakan harga mahal, Anda mengurangi ukuran makanan, sehingga harga jual lebih masuk, atau dikarenakan Anda malas menimbang bahan, makanan yang disajikan menjadi kecil. Tips dari permasalahan ini adalah, jangan sering mengubah tampilan atau harga dalam waktu dekat. Usahakan Anda merubahnya secara tahunan dengan informasi sebelumnya. 2. Tidak berusaha memasarkan. Bagi kita yang terbiasa mendapatkan pelanggan yang datang ke warung makan atau restoran secara konsisten, mungkin jarang terpikirkan untuk memasarkannya. Namun, apabila ada situasi seperti pandemi kemarin, mungkin kita tidak terpikirkan untuk memberikan usaha ekstra untuk memasarkannya selain permasalahan kualitas makanan. Untuk memasarkan, yang Anda butuhkan adalah membagi informasi lebih kepada pelanggan. Misalnya, yang kemarin tidak memberikan informasi harga promo, Anda bisa membagikan harga promo di depan restoran Anda. Selain itu, Anda juga bisa membagikan foto menu makanan di status WhatsApp Anda agar orang melihat, dan akhirnya membelinya. 3. Uang habis untuk biaya tak tercatat. Uang yang habis untuk biaya tak tercatat sering terjadi di banyak pelaku bisnis. Sering dari kita mengeluarkan uang untuk hal-hal kurang penting, atau bahkan tidak mencatat kebutuhan yang selalu keluar. Hal yang paling sederhana adalah membeli plastik kemasan dan biaya kebersihan sampah. Mungkin harganya murah dan sepele, namun Anda perlu memasukkannya ke pengeluaran bisnis agar tak selalu mengeluarkan uang pribadi. Mengatasi hal tersebut Anda perlu untuk memiliki buku catatan dan rekening terpisah. Selain itu, Anda juga perlu membuat perencanaan keuangan agar lebih tahu berapa pengeluaran rumah makan Anda setiap bulannya. Jika Anda memiliki sisa uang operasional, Anda dapat menyimpannya, untuk nantinya bisa digunakan sebagai biaya marketing, atau membeli barang dapur baru. 4. Tidak menggunakan teknologi. Beberapa pemiliki bisnis kuliner atau restoran hanya berfokus pada makanan yang disajikan, dan kadang lupa bahwa teknologi dapat membantunya mengerjakan hal-hal kecil seperti pemasaran dan keuangan. Karena malas untuk mempelajarinya, maka akhirnya stagnan di situ saja. Jika bisnis ingin maju, hendaknya kita tidak malas untuk menggunakan teknologi. Jadi tidak semua rumah makan itu bisa eksis ya. Rumah makan itu jangan dianggap modalnya sedikit. Yang paling utama itu adalah promosi. Bangunannya memang hanya sederhana saja seperti gubuk seperti ini. Tapi yang mahal itu justru adalah link. Begitu juga dengan kafe-kafe itu biasanya karena punya link dengan kantor-kantor, sehingga kalau ada rapat-rapat itu diselenggarakan di lokasi tersebut. Dengan adanya banyak link itu terprogram atau terjadwal kapan, jam berapa itu sudah ada pelanggannya, sehingga rumah makan itu tidak sepi. Bukan hanya mengandalkan mereka datang semaunya saja. Jadi bisa dilihat dari schedule, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, hari ini kan hari Sabtu, jelas ramai kan, hari libur, biasanya begitu. Apalagi hari Minggu begitu. Oleh sebab itu, schedule dari mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu
biasanya sudah tertata. Jam kerja biasanya kan untuk pertemuan-pertemuan orang yang bekerja kantor. Kalau hari Minggu atau hari Sabtu mungkin pertemuan-pertemuan untuk acara keluarga. Begitu juga dengan hari-hari tertentu seperti Idul Fitri, Tahun Baru, itu punya ciri khas tersendiri. Nah, inilah barangkali yang harus dicermati untuk pembuka rumah makan yang selalu muncul dan tenggelam. Banyak sekali rumah makan yang bangkrut karena tidak terencana ke arah itu. Pokoknya lihat rumah makan dikunjungi banyak orang, itulah dianggap berhasil begitu. Padahal di balik itu ada tim kerja yang membuat jaringan-jaringan tadi. Program ulang tahun, program hajatan, program keluarga, program kantor, program wisatawan, dan masih banyak lagi. Jadi bukan hanya sekedar mengandalkan promosi lewat media sosial, pemasangan pelang di pinggir jalan, itu juga penting, tetapi harus kumulatif. Nah, inilah barangkali sebagai gambaran nyata mengapa banyak sekali rumah makan yang berguguran padahal biayanya sudah tinggi karena perencanaan itu. Oleh sebab itu ada mata kuliahnya ya untuk ini. Demikian barangkali sebagai bahan gambaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.